Tahukah Bu, ternyata mendengarkan buku atau audiobook selama 1 jam itu dapat meningkatkan daya ingat dan baik untuk kesehatan mental. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Semoga hari-harinya selalu menyenangkan ya. Selamat datang di vlog ke-7 saya. Ini adalah rutinitas saya malam hari. Beberes, nyuci baju, nyuci piring. Kalau masih belum mengantuk, biasanya saya suka isi dengan edit video atau sekedar nonton video sambil rebahan biar ngantuk datang. Bisa dibilang ini adalah vlog edisi spesial, tapi nggak pakai telur. Video ini spesial karena sambil nontonin saya beberes, saya mau bacain sebuah buku yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya mulai bacain bukunya, tahukah Bu, berdasarkan sebuah artikel, ternyata mendengarkan buku atau audiobook selama 1 jam dapat meningkatkan daya ingat dan baik untuk kesehatan mental. Tapi tenang aja Bu, video kali ini nggak sampai 1 jam kok. Jadi untuk mendapatkan manfaatnya, simak videonya sampai selesai ya. Baiklah, langsung aja kita masuk pada bagian pertama buku ini, yaitu teka-teki padanan. Pada bagian ini, penulis mengajak kita untuk bermain padanan kata. Sebagaimana kita ketahui, Allah menciptakan segala-galanya berpasang-pasangan. Allah menciptakan tertawa dan menangis. Allah mematikan dan menghidupkan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah memberikan kekayaan dan kita pasti akan menjawab kemiskinan. Mari kita simak Quran Surah An-Najm ayat 48 yang artinya, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Wow, ternyata setelah membaca ayat ini, kita tahu bahwa selama ini kita keliru. Ternyata padanan kata dari kekayaan menurut Al-Quran adalah kecukupan, bukan kemiskinan. Mari kita renungkan. Allah yang Maha Kaya menciptakan manusia lengkap dengan segala fasilitas yang ada. Air, oksigen, sumber makanan. Allah menciptakan manusia dengan keadaan kecukupan. Jadi tidak ada alasan kita hidup di dunia ini dengan sengsara. Miskin itu hanya ada di mindset kita. Miskin itu karena kita yang merekayasanya, baik dengan sadar ataupun tidak. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua buku ini, yaitu sekam dalam bara api. Perasaan sedih atas masalah yang menyelimuti seseorang akan membuat jiwanya terbelenggu oleh perasaan-perasaan yang melemahkan. Belenggu perasaan itu bagai sekam dalam bara api yang menggerogoti jiwa sedikit demi sedikit. Belenggu itu membuat hidup menjadi suram dan tak bergairah. Menurut Imam Al-Manawi, ada 5 belenggu perasaan yang membuat seseorang menjadi lemah karena masalah. Pertama, kegelisahan. Kedua, kecemasan. Ketiga, kemarahan. Keempat, putus asa. Kelima, pesimis. Dan jika kelima perasaan tersebut berkumpul dalam jiwa seseorang, maka jiwanya akan sakit dan berdampak pada kesehatan jasmani. Maka sangat mungkin bertambah masalah berupa sakit keras. Semakin parah penyakit yang gerogoti tubuh akan berpeluang memicu berantakannya keluarga. Suatu kondisi yang penuh nestapa. Kelima belenggu perasaan yang menggerogoti jiwa di atas disebabkan oleh satu hal, yaitu masalah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari takut miskin dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tahukah Bu, apakah pemantik kobaran masalah? Ya,
Pemantiknya adalah gaya hidup. Di sini menarik sekali karena penulis mencontohkannya dengan hal yang relate dengan kita, atau bahkan mungkin kita sedang berada pada fase ini sekarang. Kita sebagai seorang manusia modern pasti ingin terlihat hebat, dan keinginan ingin selalu terlihat hebat ini sejalan dengan ketertarikan kita kepada harta benda, hingga menjadikan manusia selalu berusaha memenuhi hasratnya tersebut meski dengan jalan berhutang sekalipun. Misalnya, kita belum sanggup membeli kendaraan, lalu karena melihat orang lain memiliki kendaraan baru, kita pun membeli kendaraan dengan cara berhutang. Kita membeli elektronik rumah tangga dengan cara mencicil, kita berganti handphone baru dengan cara berhutang, televisi baru, laptop baru, dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan hidup mulai terganggu dan kita mulai merasa tidak punya apa-apa. Pada bagian ini, penulis mengajak kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat berlimpah yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai sekarang, mari kita sadari setiap tarikan nafas, detak jantung, dan gerak tubuh kita sebagai sebuah anugerah Allah yang bernilai tiada tara. Jika kita belum bergelimang harta, maka tumbuhkanlah kecukupan dalam diri kita agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Insya Allah dengan demikian kita akan senantiasa merasa tentram dan bahagia, selalu hidup berkecukupan dan terbebas dari deraan masalah. Yuk kita buktikan. Tapi saya tidak terbiasa berhutang kok. Tapi kok saya tetap punya masalah. Berhadapan dengan masalah adalah kodrat yang tidak bisa kita tolak. Namun, cara menyelesaikan dan menyikapi masalah adalah pilihan kita. Pada bagian ini, ditulis sebuah cerita yang akan membuka pikiran kita bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah masalah. Suatu ketika, seorang kiai memulai sebuah majelis dengan mengangkat gelas berisi air. Ia mengangkat gelas raya bertanya kepada santri-santrinya, "Berapa kira-kira berat dari gelas ini?" 1 ons, 2 ons, 3 ons, terdengar suara saat bersahut-sahutan dari santri-santrinya. "Saya tidak begitu yakin sampai saya menimbangnya," kata sang kiai. "Tapi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika saya mengangkatnya selama semenit?" "Tak akan terjadi apa-apa," kata santri tersebut. "Baik, jika saya mengangkatnya selama 1 jam?" tanya sang kiai. "Tentu saja tangan kiai akan terasa pegal," jawab para santri. "Kalau saya angkat selama seharian penuh, tangan kiai akan sakit, bahkan mungkin bisa terluka atau otot-ototnya, dan kiai harus dirawat di rumah sakit tentunya," jawab salah satu santri, dan disambut tawa seluruh santri di majelis tersebut. "Tepat sekali," jawab sang kiai. "Tapi apakah kesakitan saya tersebut disebabkan karena berat gelas tersebut berubah?" lanjut kiai. "Tidak," jawab santri serentak. "Itu karena otot-otot kiai menerima tegangan yang terlalu lama." Sang kiai kembali bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Seisi majelis terdiam. Tiba-tiba salah seorang santri menjawab, "Letakkan gelas tersebut." "Sohih, tepat sekali," jawab sang kiai. "Problem dan masalah dalam hidup dapat diibaratkan seperti mengangkat gelas ini. Camkan kata-kata ini. Mengangkatnya lebih lama akan membuatmu merasa pegal. Mengangkatnya lebih lama lagi dapat membahayakanmu, bahkan dapat membunuhmu." Sangat penting berpikir tentang tantangan-tantangan dalam hidup, tapi akan lebih penting meletakkannya sejenak setiap mengakhiri hari saat kalian semua beranjak tidur dan tidak membawanya bersama tidur. Dengan begitu, kalian tidak akan merasa tertekan. Kalian bangun di pagi hari dengan rasa segar, kuat, dan tegar menghadapi setiap tantangan dan masalah yang akan datang. Semoga Allah meridhoi dan merahmatimu, wahai santri-santriku. Bagian ketiga dari buku ini berjudul Hak Milik versus Hak Pakai. Hakikat kepemilikan jika dipandang dari perspektif Islam mengajarkan bahwa sejatinya segala sesuatu di dunia yang diklaim milik manusia
statusnya hanyalah hak pakai, bukan hak milik. Hak milik itu adalah apa yang dikorbankan di jalan Allah berupa kebaikan atau amal soleh. Apapun yang dikorbankan seorang muslim di jalan kebaikan berupa amal soleh, maka itulah sejatinya yang berstatus hak milik kita. Begitu pula dosa yang kita tumpuk selama di dunia. Jadi sebenarnya hak milik kita itu hanya dua, yaitu amal soleh dan dosa. Lalu apa saja hak pakai kita? Hak pakai itu adalah segala sesuatu yang melekat pada jasad kita yang selama ini kita anggap sebagai hak milik. Hakikatnya adalah hanya hak pakai. Di sini penulis mencontohkannya dengan nyawa. Kenyataannya bahwa nyawa itu bukanlah hak milik, karena kapanpun bisa lepas dari jasad kita hingga kita disebut mayat. Bagian keempat membahas tentang perbedaan antara azab dan ujian. Ciri-ciri ujian, waktunya singkat dan pola cobaannya cenderung tetap, serta jalan keluar yang disediakan Allah juga terasa mudah. Sementara ciri-ciri azab, waktunya cenderung lama, terus bertambah, dan jalan keluarnya terasa sempit. Ujian diberikan Allah kepada hambanya yang taat dan istiqomah. Allah ingin menguji keimanan dan kesabarannya. Jika kita bisa menyikapi dengan benar dan mengembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dan rahmat sesudah ujian itu tersebut. Sebaliknya, bagi orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat, Allah akan memberinya azab. Selanjutnya, setelah kita mengetahui perbedaan azab dan ujian, mari kita telisik ukuran-ukuran pada bagian kelima ini. Selama ini, dengan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, apakah membuat kita semakin dekat atau membuat kita menjadi semakin jauh dan lupa mengingat Allah? Mari kita pelajari tanda-tanda nikmat Allah. Yang pertama, rizki, kekayaan, pangkat, dan jabatannya digunakan untuk berinfak dan berjihad di jalan Allah. Yang kedua, nikmat itu semakin bertambah derajat taat dan takwanya, maka semakin ditambah baginya nikmat dan karunia-Nya. Yang ketiga, nikmat jika disyukuri maka akan semakin ditambah, jika dikufuri maka akan menjadi ajab. Yang keempat, hamba Allah yang diberi nikmat di dunia, maka ia akan diberi nikmat pula di akhirat. Selanjutnya masuk pada bagian keenam buku ini, yaitu level kepantasan mukmin. Pada bagian keenam ini dibahas dua golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang melampaui batas, dan yang kedua, golongan ulil albab. Tapi sayang sekali karena durasi videonya udah mau habis, maka pembahasan bagian keenam ini tidak bisa saya selesaikan pada video kali ini. Dan masih tersisa 3 bagian lagi dari buku ini, yaitu bagian ke-7 mustahil miskin, bagian ke-8 lepas dari gurita masalah, dan bagian ke-9 hal-hal yang menjadi pembatal mustahil miskin. Apa sajakah itu? Insya Allah akan saya lanjutkan bacain di video selanjutnya. Mohon bersabar ya Bu. Lanjut ke pembahasan video. Video ini saya ambil sekitar pukul 10 malam setelah anak-anak tidur. Ini saya lagi mau siapin skrip untuk video ini karena ini spesial edisi bacain buku. Jadi saya siapin dulu skripnya supaya ketika saya ngisi suaranya nggak ada gitu Bu. Tapi tetap aja ya ada keserimpet baca. Terus tiba-tiba ada backsound suara di belakang. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya Bu. Semoga dari buku yang telah saya bacain ini kita sama-sama dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Untuk kita semua yang sedang diliputi masalah, semoga Allah melapangkan jalan kita semua. Amin. Saya tutup video ini dengan sebuah pantun. Bosnya SpongeBob adalah Tuan Krab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Bu. Semoga hari-hari kita selalu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.